Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke. Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan mengomentari terkait nasab Balawi, tetapi saya akan mengomentari terkait berita yang lagi viral, yaitu terkait Yayasan Bina Umat yang berada di wilayah Bogor, yang mana lahan yang dibuat untuk kepentingan Yayasan Bina Umat itu tidak main-main, yaitu mencapai sekitar 40 hektar. Dan nampaknya di sana itu dibangun berbagai fasilitas elit, yaitu di sana itu dibangun pesantren dengan pengajar-pengajar yang langsung didatangkan dari daerah Timur Tengah. Di sana juga dibangun dengan fasilitas-fasilitas elit seperti minimarket dan bangunan-bangunan lain untuk kepentingan masyarakat yang menempat di sana. Namun saya tertarik untuk ikut mengomentari terkait berita yang lagi viral tersebut karena mengingat bahwa Yayasan Bina Umat itu bergerak di bidang pendidikan Islam. Artinya di situ dibangun fasilitas pesantren yang mana mendidik generasi-generasi muda untuk menjadi muslim yang benar-benar memahami Islam yang sebenarnya. Namun yang akan saya soroti terkait pembangunan Yayasan Bina Umat ini sesuai penelusuran dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi bahwa yayasan tersebut ternyata ilegal, artinya yayasan yang tidak berizin, bahkan area tanah yang dipakai untuk bangunan itu hasil memakai milik warga dengan cara paksa. Nah, tentu ini sangat menarik untuk dikomentari mengingat bahwa tempat tersebut merupakan tempat pendidikan Islam yang notabene mengajarkan nilai-nilai Islam, tapi mengabaikan nilai Islam itu sendiri karena dampak dari pembangunan itu luar biasa. Namun sebelum saya mengomentari, mari kita simak dulu video Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat, yang mana Kang Deddy Mulyadi ini lagi menyidak terkait Yayasan Bina Insan yang ilegal tersebut. Silakan penonton simak video yang akan tayang ini. Menyampaikan ini ada Apalagi? Gunung Pangrango. Pangrango terancam kenapa? sama ini ada pembangunan. Apalagi di Pangrango ada apa? Pembangunan ada Yayasan Bina Umat membangun bangunan 3 lantai Oh, tanpa izin, tanpa sertifikat. ya di Pangrango berarti. Jadi Pangrango masuk Nah, ke ini Desa Tangkil, Kecamatan bukan, Caringin. berarti wilayahnya wilayah Pak Menteri. Kehutanan Ibu ya? Jawa Barat, Bogor, masuk Kabupaten Bogor, Pak. Enggak wilayahnya kekuasaan kewenangannya kewenangan kehutanan. Oh, bukan, masuk ini ke ini ya berbatasan dengan kehutanan. Betul. Iya, artinya di bawah Gunung Pangrango. Iya, betul. Ada yayasan Bina Umat. Bina Umat Iya. membangun Membangun bangunan 3 lantai tiga sampai lantai. 35 hektar. Berapa hektar? 35 hektar. Ilegal. Dia Ilegal. dapat tanahnya dari mana? Nyerobot. Nyerobot tanah siapa? Tanah warga. Tanah warga apa tanah kehutanan? Bukan, tanah ada yang pemilik Erpak nomor 62. Oh, Erpak. Iya, Oke. robot sama Sudah dia. sertifikat dia sekarang? Belum, sampai sekarang belum. Dan Nanti tidak punya IBMB, tidak punya PBG, Oh, tidak iya, ada AMDAL. dilihat. Dan mengakibatkan banjir pada warga dan mengakibatkan juga kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih Serta desa ada ini tanah ya. longsor ya, Desa Tangkil. Pak Kasat, Pak Kasat. Nanti dicek ya. Ini nih ada pengaduan. Nih, Siap. lereng Gunung Pangrango. Nah, ini Yayasan Bina Umat Iya. 35 5 hektar. hektar. Ini bagus nih, sekarang warga sudah mulai berani. Dulu nggak ada yang berani, Pak. Siap. Oh, ini berkat Pak Kasatnya berani. Dari video yang baru saja penonton lihat, di situ sangat jelas bahwa Yayasan Bina Umat itu sebuah yayasan yang dibangun di area tanah yang ilegal dan tidak berizin. Bahkan saya membaca dari salah satu situs berita
bahwa dampak dari pembangunan yayasan tersebut ini luar biasa. Dalam berita yang saya kutip, yaitu pengerusakan lahan pada bentang alam di kawasan Gunung Gede Pangrango yang sangat ini kritis, dan menyikapi pemberitaan media yang mengulas salah satu yayasan Bina Umat milik swasta melakukan pembangunan di lahan puluhan hektar. Ini ada yang mengatakan lahan itu sekitar 40 hektar. Ini mengundang reaksi keras dari salah satu pegiat juga aktivis lingkungan di Bogor Selatan, yakni Ketua Presidium Masyarakat Bogor Selatan atau PMBS yang bernama Muhsin SIP, mulai mengkritisi kebijakan adanya pengerusakan lingkungan alam dan konservasi oleh Yayasan Bina Umat di Desa Tangkil, Kecamatan Caringan. Daerah resapan yang seharusnya dijadikan lahan hijau untuk dilindungi, kini dikhawatirkan rusak dan terganggu dengan intensitas hujan yang sangat besar akan mengakibatkan banjir dan longsor. Bahkan telah menimpa warga beberapa hari belakangan. Warga mengadukan telah terjadi bencana alam banjir kepada pihak kami PMBS. Dan beberapa warga di sana menduga banjir akibat limpahan air yang meluap dari sejumlah bangunan villa dan penginapan termasuk Kampung Mahfiroh dan sejumlah fasilitas lainnya termasuk lembaga pendidikan dan kantor. Ini seperti yang diuraikan oleh Muhsin pada salah satu media. Ditambahkan dia, masalah lingkungan alam dan konservasi di wilayah Caringin yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah. Pada saat hujan deras di daerah Desa Tangkil yang saat ini sedang dilakukan pembukaan lahan untuk bangunan permanen di luasan puluhan hektar oleh Yayasan Bina Umat, tentunya amat berdampak dan menjadi penyebab banjir pada kawasan pemukiman warga. Dan fakta peristiwa telah ada, yakni terjadi banjir besar sampai menggenangi perkampungan warga, gang madrasah di bawahnya. Kejadiannya beberapa hari lalu itu pun pernah dilakukan protes warga pihak Yayasan Bina Umat atau Mahfiroh, tapi mereka tidak mengakuinya. Artinya tentu pihak terkait baik Bupati Bogor melalui UPT Bangunan dan Kawasan Pemukiman Ciawi jangan melakukan pembiaran sejak ada bangunan itu dari awal berdiri, tapi melakukan fungsi pengawasan, tegasnya. Ada fakta dugaan pengerusakan alam pada lahan konservasi untuk fungsi resapan air dan lahan perkebunan tentu berpotensi melanggar hukum, yakni bagi pelaku pengerusakan alam dapat berupa pidana penjara dan denda. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH. Sanksi pidana untuk pengerusakan lingkungan pasal 374 UU PPLH mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang merusak lingkungan hidup karena kealpaannya. Pasal 104 UU PPLH mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang membuang limbah berbahaya. Pasal 11 ayat 1 UU PPLH mengatur sanksi pidana bagi pejabat pemberi izin lingkungan yang tidak dilengkapi AMDAL atau UKL UPL. Pasal 17 ayat 1 huruf B UU P3H mengatur sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara liar. Nah, jadi Yayasan Bina Umat yang dibangun berupa bangunan elit dan nampaknya biayanya itu tidak ada limitnya itu. Entah disokong dari mana, namun yang jelas di sana itu dibangun fasilitas pendidikan yang luar biasa, dibangun villa dan dibangun minimarket untuk menunjang kehidupan di sana. Ini tentu sangat menghebohkan, mengingat yang katanya dibangun untuk fasilitas pendidikan Islam, namun mengabaikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Padahal Islam dengan sangat tegas
melarang orang-orang yang merusak lingkungan. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah menegaskan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 205 Allah menegaskan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Dari dua ayat yang saya kutip ini jelas bahwa Allah membenci orang-orang yang merusak lingkungan. Lah, terkait pembangunan Yayasan Bina Umat yang mengabaikan nilai-nilai Islam itu sendiri, ini patut dicurigai. Siapakah dalang dibalik itu semua? Karena lahan yang dipakai untuk bangunan tersebut lahan yang ilegal, yang tidak berizin, dan juga lahan hasil cerobot dari milik warga. Dan warga yang ada di sekitarnya ini merasakan dampak yang luar biasa, yaitu sering terjadinya banjir, karena seharusnya wilayah tersebut dijadikan wilayah peresapan air, tapi justru dibangun dengan bangunan yang megah, ini sehingga air itu melimpah ke dataran yang lebih rendah yang berada di bawahnya. Bahkan warga sudah mengadukan pada pihak terkait, namun dari pihak yayasan tersebut justru tidak mengakuinya. Ya karena itu Kang Deddy Mulyadi akhirnya menjajaki atau menelusuri siapa dalang dibalik itu semua. Mengingat yayasan tersebut banyak mengambil beberapa pendidik langsung dari Timur Tengah, ini ada yang mengatakan bahwa yayasan tersebut berafiliasi dengan FPI. Nah, apakah anggapan semacam itu dibenarkan? Saya tidak berani berkomentar. Kita tunggu saja penelusuran dari Kang Deddy Mulyadi, siapa sebenarnya yang ada di balik itu semua. Jika memang benar itu berafiliasi dengan FPI, tentu ada kaitannya dengan Habib-Habib Ba'alawi. Namun saya tidak berani mengomentari itu. Kita tunggu saja penelusuran berikutnya dari Kang Deddy Mulyadi terkait Yayasan Bina Umat tersebut. Yang jelas pembangunan Yayasan Bina Umat ini merugikan dan merusak alam sekitar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.